Halo para penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi sekali ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kita berada di channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan masuki episode ketiga. Kita bicara mengenai penelitian, research and development, penelitian dan pengembangan. Nah, untuk episode 3 kita akan berbicara desain penelitian, riset dan pengembangan bersama Profesor Dr. Sugiono MPD. Beliau adalah penulis buku yang banyak sekali dan mendapatkan rekor muri 2 atau 3 bukunya. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Giono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Prof. Suyanto. Amin. Kita yang pertama itu memang prioritasnya sehat, Prof. Kalau tidak sehat, makan juga nggak enak. Apa-apa jadi nggak enak. Ya, jadi begitulah. Nah, kali ini kita akan berbicara desain penelitian yang di dalamnya ada langkah-langkah penelitian. Kelanjutan dari episode kedua kemarin, Prof. Bagaimana Ya. ini langkah-langkah berikutnya, Prof? Ya, jadi yang minggu kemarin kan sudah disinggung ya, tapi Ya. nampaknya kalau nggak pakai PowerPoint kok rasanya sulit dipahami ya. Ya. Nah, oleh karena itu ini saya sampaikan berbagai desain research and development yang menggunakan gambar, dan nanti para pemirsa yang memerlukan gambar-gambarnya juga bisa diminta ke Prof. Suyanto nanti. Ya, beres. Ya. Siap. Ya, di-share, Prof. Ya. Slideshow, Prof. Laptopnya agak dingkluk dikit. Ya. Jadi dalam kelihatan, Prof? Ya, kelihatan. Sangat jelas. Dalam penelitian dan pengembangan kan menghasilkan produk. Nah, produk-produk itu bisa produk di bidang teknik, tapi juga di bidang sosial. Misalnya memang di awal penggunaan research and development itu untuk mengembangkan produk-produk teknologi ya. Tapi sekarang sudah berkembang, yang dikembangkan atau yang diproduk itu bisa model pembelajaran, model pengambilan keputusan, ya. Lalu bisa juga media, ya, media komunikasi, media pembelajaran. Nah, bisa berupa buku ajar, bisa juga suatu kebijakan atau suatu sistem. Nah, ini desain yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya, yang pertama ini dari bukunya Board and Goal yang hanya satu bab dari buku Educational Research, yang namanya adalah Research and Development. Lalu Tiaga Raja ini satu buku yang agak tipis disingkat dengan 4D, dan Robert Maraib ini dengan singkatan ADI. Lalu Ricci ini ada yang menyatakan DDR, Design Development Research, tapi di dalamnya ada langkah-langkahnya adalah PPT, Planning, Production, Testing. Nah, saya juga membuat model sendiri, Prof. Yanto. Yang disingkat dengan Research, Planning, Production, dan Testing. Ya, saya jelaskan satu persatu. Nah, intinya research and development itu kan hurufnya R. R itu ya dalam singkatan dari research, yang intinya melalui riset itu mencari, memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk membuat desain atau rancangan produk. Nah, rancangan produk ini dikembangkan dari hasil penelitian dan melalui studi literatur. Nah, pada tahap riset ini metode penelitian yang dapat digunakan adalah bisa kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Lalu tahap D-nya adalah development. Development itu isinya adalah pembuatan produk dari rancangan yang telah disiapkan
dan sekaligus menguji produknya. Ya, jadi intinya gitu. Ya, Prof. Yanto. Bisa menyela, Prof. Ya. Dalam tahap research, apa peran teori dalam skema research and development itu? Teori itu untuk apa itu? Ya, di sini ada teori yang memandu untuk riset dan ada teori yang memandu untuk membuat produk. Oh ya, oke. Nah, jadi bagi semua penelitian kan perlu dipandu oleh teori ya, teori. Tapi kaitannya dengan produk ini adalah berdasarkan data, lalu dengan teori, maka dibuatlah suatu produk. Ya, misalnya akan membuat mobil terbang, kan harus tahu data lingkungan. Ya, betul. Tapi juga dengan teori, baru dibuatlah suatu desain. Oke. Iya, Prof? Ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, secara lebih lengkapnya, kalau board and goal kan ada tahap riset, ini langkahnya adalah research and information. Jadi penelitian dan mencari informasi, artinya informasi yang diperoleh bisa melalui dokumentasi, tidak semuanya melalui penelitian lapangan. Oke. Nah, berdasarkan itulah dibuat suatu rancangan produk. Nah, termasuk pendekatan kualitatif ada di sini ya, kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk risetnya ini, Prof. Ya. Pada tahap riset ini menggunakan metode kualitatif karena sifatnya kan banyak eksplorasi ya, untuk mengumpulkan informasi. Nah, sekarang tahap development-nya ini sudah mulai pengembangan produk awal. Jadi dari rancangan itu diproduk menjadi suatu prototipe. Nah, produk awal itu diuji dengan preliminary field testing. Jadi di board and goal itu semuanya field testing. Tidak ada yang namanya validasi. Uji ahli gitu ya. Uji ahli praktisi nggak ada. Ya. Mungkin ahlinya ya sudah didesain itu ya, waktu membuat rancangan itu. Jadi karena ini produk pada tahap awal, kemungkinannya masih ada kekurangan. Ya. Kekurangan itu bisa pada desainnya, bisa juga pada produk yang dihasilkan. Ya. Karena desainnya sudah bagus, saat membuat produk bisa saja terjadi cacat sehingga ada perbaikan. Setelah itu ada revisi yang pertama, lalu selanjutnya dilakukan main field testing, jadi uji lapangan utama. Jadi kalau ibaratnya motor itu kalau prototipe itu masih uji tanpa beban, tanpa konstruksi ya. Tapi kalau sudah main field testing ini sudah agak lengkap, sudah agak utuh. Dan setelah itu kalau ada yang belum memenuhi spesifikasi, masih ada revisi. Ya, dan yang ketiga, ini adalah operasional field testing. Ya, ibarat produk itu sudah dapat digunakan di lapangan. Di lapangan. Kalau dalam konteks pendidikan, misalkan saja kita berusaha mengembangkan sebuah sistem manajemen, maka produk awalnya itu didesain. Setelah itu field testing. Dari field testing itu, maka kalau sistem manajemen yang didesain, direncanakan itu tidak sesuai dengan apa yang mungkin dari teori, mungkin dari hasil penelitian juga sebagai guide-nya, maka ada revisi produk. Begitu ya? Ya. Jadi kalau di bidang pendidikan mungkin preliminary testing ini di sekolah laboratorium, ya Prof? Ya. Jadi sekolah lab aja masih skop kecil. Terus kalau main field testing ini sekolah lab dari berbagai daerah. Oke, sehingga 5-20 itu maksudnya sekolah itu, jumlah sekolah. Iya, ini 5-20 sekolah. Kalau yang preliminary itu 1-3
sekolah. Ya, memang ini ideal ya untuk produk yang akan digunakan oleh suatu sekolah. Iya. Ya, jadi ya Prof. Ya, lanjut. Nah, jadi di sini hanya dibatasi sampai 3 kali pengujian. Namun dalam prakteknya kan yang produk sungguh-sungguh itu kan bukan hanya 3 kali ya, sampai di lapangan pun masih sebagai uji. Ya, jadi never ending untuk pengujian itu, karena setiap proses di lapangan pun masih sebagai uji. Nanti kalau ada kelemahan digunakan untuk bahan perbaikan dan untuk membuat produk berikutnya. Nah, ini setelah dipandang ini memiliki validitas hasil uji lapangan, maka selanjutnya bisa didiseminasikan. Ya. Maka ujian doktor itu sering disebut ujian promosi kan, Prof? Iya, betul. Karena di sini mempromosikan produk yang sudah teruji, sehingga orang lain itu kalau menggunakan sudah tidak ada resiko lagi. Nah, ini salah satu model desain dari Borg & Gold. Intinya sederhana sebenarnya, hanya peneliti lalu membuat rancangan, lalu membuat produk dan mengujinya. Dan mengujinya ini kan sebenarnya siklus, ya. Jadi diulang-ulang untuk sampai mendapatkan produk sesuai dengan harapan. Oke. Yang pertama, Prof. Ya, oke. Yang kedua, ini yang Tyagaraja buku tahun 78. Di sini diawali dengan define, itu maksudnya adalah apa yang mau dibuat, produk apa yang mau dibuat sesuai dengan tujuannya. Ya. Ya, misalnya membuat media pembelajaran online. Nah, setelah itu dibuatlah menjadi suatu desain. Nah, desain ini langsung dibuat dan dikembangkan melalui development. Jadi development ini tetap memproduk dan membuat, dan terakhir sama yaitu dissemination. Nah, di sini, Prof, peran penelitian kualitatif di mana nih? Waktu define ini atau waktu desain atau waktu development untuk melihat seperti preliminary pada Borg tadi? Iya, kalau di sini kan aspek riset nggak eksplisit kelihatan ya. Iya. Nah, jadi dalam hal ini untuk membuat desain ya, itu diawali dari penelitian. Oke. Sehingga menghasilkan desain. Lalu development itu umumnya kan menguji itu pakai eksperimen. Iya. Ya kan? Jadi menelitinya untuk membuat desain itu pakai kualitatif. Development-nya menguji produk pakai eksperimen. Sehingga sebenarnya R&D itu juga merupakan sequential mixed method. Karena ada 2 metode yang di sini. Itu, Prof? Ya, oke. Tentu saja kalau orang mau melakukan R&D menggunakan desain 4D ataupun juga Borg & Gold, itu desain eksperimen dia harus tahu ya, harus Oh iya. Bagaimana tidak? Kalau nggak tahu kan nggak bisa menguji. Ya makanya. Karena untuk menguji itu kan harus dicoba. Ya. Dicoba itu pakai eksperimen. Ya, oke. Ya, jadi suruh belajar sendiri eksperimen. Ya nanti di sesi-sesi lain dengan ada ya. Pokoknya materinya itu kalau mau disampaikan nggak habis tahun lah gitu ya. Bagus. Seluruh metode ini nggak habis tahun kalau disampaikan. Untuk beramal ilmu, bagus. Iya. Nah ini yang agak baru tahun 2009. Ini disingkat dengan ADI. Jadi diawali dengan analisis kebutuhan sama dengan define, ya define analisis kebutuhan. Lalu dibuatlah menjadi. Nah kalau di sini setiap tahap itu sudah ada revise-nya, Prof.
Jadi pada saat analisis kebutuhan pun masih dievaluasi lagi, betul enggak kebutuhannya seperti yang telah direncanakan. Jadi tidak sekali jadi walaupun analisis kebutuhan. Ya, ini prosesnya sama, dari analisis kebutuhan atau define, lalu dibuatlah menjadi suatu desain. Desain pun mungkin masih perlu revisi. Ya. Lalu ada juga development, ini adalah membuat dan menguji. Nah, di sini ada implementation-nya. Dan evaluasi ini dilakukan menyeluruh untuk setiap langkah, mulai dari analisis kebutuhan, desain, define, dan implementation, ini ada evaluasinya. Oh, jadi ini menyela, Prof. Evaluasi itu saya kira sebagai dasar untuk melakukan revisi pada setiap tahap mungkin. Iya. Betul. Jadi setiap tahap itu ada evaluasinya dan kemungkinan ada revisi-revisi, sehingga ini lebih teliti sebenarnya. Ya, lebih teliti karena setiap tahapan itu ada evaluasinya. Tapi kalau mahasiswa kan selalu apa? Nggak ada revisi Pak karena sudah baik. ya gini aja Prof ya. Kita kan sudah pengalaman membimbing sekian ratus R&D ya. Ya. Dan di sana selalu efektif. Ya. Tapi belum ada yang memanfaatkan itu karena kurang promosi atau bagaimana ya Prof kira-kira? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Karena belum dipercaya. Artinya produknya itu mungkin kurang menjadi kebutuhan lapangan mungkin. Itu bisa terjadi. Gitu. Ya sudah, kita beri kita beri amunisi untuk para mahasiswa kita bisa melakukan lebih baik untuk AD ini. Silakan. Dan karya mahasiswa ini memang penelitian akademik, ya itu lebih mengutamakan pada caranya dulu karena masih belajar. Nanti hasilnya itu kalau sudah menjadi penelitian profesional. Ya betul. Dan disertasi itu kan salah boleh, tapi bohong yang tidak boleh. Setuju itu, Prof. Waktu saya nulis buku itu kan juga takut, toh. Takut belum berani nulis buku. Tapi oleh penerbit, penulis itu boleh salah, tapi yang penting nggak bohong gitu katanya. Kalau bohong itu nipu, kalau salah itu mengaku bisa dibetulkan. Ya, karena buku kalau sambil dipakai kan akan kelihatan kekurangannya, itu diperbaiki. Ya, oke, lanjut, Prof. Ya, ini yang modality ya, Prof. Ini juga tahun 2009. Judul bukunya DDR, Design Development Research, tapi langkah-langkahnya adalah Design, Production, and Evaluation. Nah, jadi ini langsung ujuk-ujuk desain gitu aja. Memang kalau orang pintar nggak perlu meneliti, ya kan, Prof? Ya, profesor yang pintar nggak perlu meneliti, langsung aja bikin desain jadi. Nah, tapi saya kira pilihannya memang tidak menuntut yang lain. Kalau orang pintar kan tahu, oh itu langsung desain ada, tentu punya dasar dia sampai pada desain itu. Tidak ngawur. Karena sudah pengalaman. Karena ilmunya sudah mengendap, nggak perlu ke lapangan lagi kan? Nah, jadi langsung membuat desain, lalu diproduksi dan dievaluasi. Ya. Nah, jadi ini Prof, cocok untuk apa? Orang-orang pengembang busana itu kan seperti ini saya kira, nggak usah riset-riset, desain, production, evaluation. Iya. Yang satu pakaian harganya 120 juta itu ya bisa menggunakan ini. Ya. Tapi kalau pakaian kan evaluasinya nggak efektivitas. Keindahan, ya kan? Ya. Tapi bisa juga pakaian-pakaian itu diteliti ya untuk mengetahui dari segi ukurannya, ya dari segi mungkin keserasiannya, dan mungkin pasarnya kan, ya jadi ukurannya
dengan desain ini, dengan produksi ini akan diukur seberapa pasar itu membutuhkan. Ya, betul. Setelah belajar itu saya juga membuat desain sendiri, Prof. Ya. Ya, karena apa? Karena untuk ya semacam menambahkan supaya lebih lengkap. Ya, betul. Nah, jadi kalau yang saya desain ini diawali dari penelitian dan studi literatur. Ya, Prof. Ya, oke. Jadi research and literature study. Nah, setelah itu digunakan untuk membuat rancangan produk. Ini yang lebih jelas dari yang lain. Kalau yang lain kan hanya desain gitu aja kan. Bagus. Kalau ini ada penelitian dan studi literatur. Ini sesuai dengan filsafat Ki Hajar, Bro. Ini kan gimana? Niteni, niroke, nambai. Nah, oh ya. Nah, itu menurut saya masih kurang. Ya. Ki Hajar itu. Karena hanya levelnya inovasi kalau nambahi kan. Ya. Ya. Jadi niroke nambah itu kan masih inovasi, belum pada invensi. Iya, betul. Jadi setelah niroke nambahi gawe anyar gitu loh. Ya. Ya. Betul. Ya, itu kan, Bro. Ya. Ya. Kalau yang saya desain ini rancangan yang akan diproduk itu harus sudah punya spesifikasinya gitu loh, Bro. Oke. Ya. Jadi misalnya akan membuat motor itu cc-nya berapa, kecepatannya berapa, bensinnya berapa, itu sudah dalam rancangan itu ada spesifikasinya. Nah, setelah rancangan ini dibuat, maka sebelum di produk ini ada validasi rancangan dulu. Ya. Validasi oleh ahli ya? Oleh ahli yang ini. Ya. Oleh ahli dan praktisi. Nah, ya, jadi ini melibatkan ahli dan praktisi, dan ini kan tidak ada di buku-buku yang lain mengenai validasi rancangan ini. Nah, setelah tervalidasi, maka dilakukan pembuatan produk awal. Nah, setelah dibuat, lalu dilakukan pengujian lapangan produk 1. Ya, lapangan produk 1. Nah, apa indikator bahwa produk itu sudah baik? Maka indikatornya adalah spesifikasi produk sebagai indikator untuk menilai hasil produk itu. Jadi misalnya membuat motor dengan kecepatan 500 km per jam, spesifikasinya. Nah, setelah dibuat kok baru 100, berarti kan masih kurang jauh. Maka selanjutnya diadakan revisi 1 lagi. Ini seperti board and goal mengenai pengujian dan revisi. Lalu pengujian lapangan utama, ini pengujian lapangan yang kedua, ada revisi lagi. Nah, lalu ada pengujian produk yang ketiga, yang diharapkan ketiga ini juga sudah memenuhi spesifikasi produknya. Nah, kalau kemungkinan masih ada revisi, perlu direvisi, dan yang terakhir sama, yaitu diseminasi. Diseminasi. Ya. Lebih gimana, Prof? Ada komentar ini? Ya, lebih komplit nih, dan langkahnya lebih lebih jelas. Saya kira lebih jelas ini, kan ya? Ya, lebih jelas ini. Ya. Nah, jadi nambah itu ya, sudah sesuai konsep Ki Hajar tadi. Oh iya. Ya, sudah nambah ya. Nah, teman-teman pemirsa, jadi ada beberapa desain nanti. Prinsip dasarnya adalah meneliti, membuat rancangan, memproduk, dan menguji. Nah, pilihan-pilihannya nanti terserah pada yang akan menggunakan. Kalau pakai board and goal atau pakai ini, posisi penelitian itu ada. Kalau yang body, lalu yang lain itu tidak eksplisit, ada aspek penelitiannya. Ya. Jadi pernah ada yang ini, Prof, menyatakan apakah penelitian gitu. Ya. Jadi
Prodi itu apakah penelitian? Karena nggak ada katanya penelitian gitu loh, Prof. Jadi karena kan tidak eksplisit ada di situ. Oke. Lanjut ya, Prof. Sedikit lagi, satu slide lagi. Ya. Ya. Oke. Nah, ini level R&D pernah disinggung di awal, ya. Karena ada dua kata, penelitian dan pengujian, ya, penelitian dan pengujian. Nah, di level paling bawah ini melakukan penelitian, tapi hanya menghasilkan rancangan produk. Oke. Istilahnya itu baru membuat desainnya. Nanti mungkin orang lain yang akan membuat. Ya. Level kedua, ini tidak meneliti, tapi menguji produk yang sudah ada. Jadi produk itu sudah ada, tapi karena mungkin ada keraguan-raguan, maka kita melakukan pengujian saja. Itu juga sudah masuk research and development. Nah, level 3 ini sudah ada inovasinya, karena melakukan penelitian dan mengembangkan produk. Jadi ini berangkat dari produk yang sudah ada, kalau tadi nambahi tadi, jadi ada inovasinya. Nah, yang tertinggi itu ada penelitian dan menciptakan produk baru dan mengujinya. Jadi yang ada level invention-nya itu ada yang 4 ini, Prof. Ya. Nah, maka teman-teman kalau bisa supaya Indonesia itu maju, ada kreasi menciptakan produk-produk baru. Ya, betul. Ya. Tidak sekedar replikasi. Tidak replikasi. Kalau replikasi itu yang paling nomor 2 itu ya, Pak Ying? Atau nomor 3 ya, Prof? Ya. Ya. Nah, dari level itu kemungkinan produk yang dihasilkan ada produk yang memiliki kompleksitas tinggi, tapi ada produk yang utuh dan hanya komponen. Jadi di sini kan garisnya ini produk utuh, ini produk komponen. Di sini kompleksitasnya tinggi, ini rendah. Ini dari referensinya Ricci itu ada produk yang sifatnya utuh, satu mobil itu kan utuh. Ya. Tapi kalau hanya membuat pintunya itu hanya komponen. Gudeg juga begitu, Prof. Gudeg itu ada yang utuh, tapi hanya komponen ikannya saja atau ayamnya saja. Ya. Jadi utuh dan komponen itu terkait juga dengan ilmu yang digunakan. Ya. Kalau level prodi itu kan monodisiplin, ya mungkin hanya komponen. Ya. Tapi kalau kompleksitasnya tinggi sampai satu makanan gudeg yang utuh atau motor yang utuh kan memerlukan mungkin multi, inter, dan transdisiplin. Jadi kemungkinannya produk yang satu adalah produk yang utuh dan memiliki kompleksitas tinggi. Oke. Ya. Yang kedua, produk berupa komponen tapi tetap kompleks walaupun hanya komponen. Yang ketiga, ini produk komponen dan sederhana. Ya. Ya. Dan yang keempat ini produk utuh tapi juga sederhana. Nah, ini adalah pilihan-pilihan produk yang didasarkan atas tingkat keilmuannya. Misalnya S1, S2, S3 tentu berbeda dari aspek keutuhan produk dan juga aspek kompleksitasnya. Ya. Itu, Prof. Ya, oh bagus ini. Jadi ada pilihan, mau memilih penelitian tergantung kompleksitas yang dihadapi dan ilmu yang dimiliki, saya kira. Ya. Oke, terus gimana berikutnya? Satu slide lagi ya. 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 Nah, jadi kalau dulu kan gini, Prof, dalam tabel. Jadi level R&D kan yang tertinggi itu meneliti dan menguji hasil ciptaan.
Ya. Kreasi ya, Prof. Ya. Lalu yang kedua, meneliti dan menguji hasil pengembangan. Tiga, tidak meneliti tapi menguji produk yang sudah ada. Dan yang keempat adalah meneliti menghasilkan rancangan. Lalu yang atas ke kanan itu adalah produk utuh dan kompleks, produk utuh sederhana, produk komponen kompleks, dan produk komponen sederhana. Sehingga ini merupakan leveling dari suatu tingkat kesulitan dari produk. Ya. Jadi yang nomor 1 itu adalah produk utuh dan kompleks, tapi levelnya adalah suatu ciptaan. Jadi menciptakan produk yang utuh dan kompleks. Ini secara akademis ini nilainya paling tinggi. Ya. Ya. Terus yang kedua itu produk utuh dan kompleks, tapi sifatnya mengembangkan yang sudah ada. Ya, berarti tidak seluruhnya baru. Dan yang ketiga ini produk utuh kompleks, tapi hanya menguji. Ya, menguji. Dan yang 4 ini adalah sifatnya hanya menghasilkan suatu rancangan. Jadi ini leveling dikaitkan dengan level kesulitan dan level kebaruan. Oke. Ya. Jadi itu, Prof. Ya. Wah, ini jadi dengan metrik ini kita bisa mengarahkan mahasiswa mau level seperti apa yang mereka akan hasilkan itu. Saya kira bagus ini, Bang. Ini. Ya. Mencerahkan ini. Ya. Kalau sudah diberi metrik nggak cerah-cerah juga ya harus baca lagi kan. Baca lagi. Dan minggu depan kita sudah membuat judul dan riset question-nya ya, Prof. Ya, oke, bagus. Jadi supaya lebih operasional. Ya. Contoh-contoh judul, riset question, baik yang hanya membuat desain, yang menguji, yang mengembangkan, dan yang sifatnya invensi. Ya, oke. Ya. Bagus, Prof. Saya kira ini untuk episode 3 ini sudah cukup bagus dan memang waktunya terbatas, bukan terbatas, memang harus kita batasi. Kalau dipanjang-panjangkan nanti mahasiswa yang nonton bisa vertigo nanti terlalu lama. Coba stop sharing, Prof, biar gambar kita bisa matching. Nah, bagus. Nah, inilah saudara-saudara di channel suyanto.id. Beginilah cara kita berbagi pengetahuan dan beginilah cara kita untuk belajar sepanjang hayat. Terima kasih Prof. Diono atas kebersamaannya untuk selalu berbagi dan selalu mengkondisikan kita belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.